Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih karena sudah menyiapkan waktu untuk kita sama-sama mengikuti ibadah online pada hari ini. Semoga adik-adik semua di rumah sehat-sehat dan Tuhan berkati setiap aktivitas adik-adik. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Neke, Neke, jadi panggil saja Neke, kakak Neke. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, menyiapkan diri untuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Terima kasih adik-adik yang sudah bangun berdiri, sudah memuji Tuhan. Untuk itu akan Neke persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa kita, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau juga yang telah membangunkan kami pagi ini, sehingga Tuhan Yesus kami boleh dibangunkan dengan keadaan tubuh yang sehat dan bugar, untuk kami boleh mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga Tuhan Yesus apa yang kami dapatkan dalam ibadah hari ini Tuhan, semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu. Mari juga Tuhan Engkau simpan dalam hati pikiran kami, sehingga dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dosa kami, jauhi segala pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kakak Neke persilakan adik-adik untuk menyiapkan bacaan yang terambil dari kitab 2 Tawarik 24 ayat 1 sampai 14. Akan Neke ulangi dari kitab 2 Tawarik 24 ayat 1 sampai 14. Oke adik-adik, sebelum kita membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak Neke ajak adik-adik untuk menyiapkan diri dan kita sama-sama angkat pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Oke, baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menyertai kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyelimuti kami, sehingga hati dan pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepadamu. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami dapatkan dalam pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau juga yang simpan dalam hati pikiran kami. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya. Indah permohonan kami, mengampuni salah dan dosa. Jauhi segala pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, Kakak Neka akan membacakan bacaan yang terambil dari 2 Tawarik 24 ayat 1 sampai 14. Di bawah perikop Raja Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengkokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Oke, baik adik-adik, kita sudah sama-sama membaca akan kebenaran firman Tuhan. Di sini Kakak Neke akan jelaskan sedikit garis besar dari sejarah Raja Yoas. Nah, adik-adik, Raja Yoas itu adalah anak seorang raja juga. Ayah dari Raja Yoas bernama Amaziah, Raja Yehuda, dan ibunya bernama Sibia. Nah, adik-adik, Raja Yoas adalah raja muda. Raja Yoas ini diangkat menjadi seorang raja pada usianya yang ke-7 tahun. Itu ada pada ayat pertama. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana kita hidup menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran Tuhan atas seizin dan kehendak Tuhan, dan bagaimana kita membahagiakan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Nah adik-adik, yang dapat kita pelajari dari seorang Raja Yoas ini adalah bagaimana dia mau untuk mentaati seorang imam besar yang bernama Yoyada dengan melakukan pekerjaan Tuhan. Nah adik-adik, pekerjaan Tuhan di sini yang tercatat dalam Alkitab yang Raja Yoas lakukan adalah memperbaharui rumah ibadah. Tapi adik-adik, pada zaman sekarang tugas adik-adik bukan lagi untuk membangun atau memperbaharui rumah ibadah seperti gereja atau lain sebagainya. Itu bukan tugas dari adik-adik lagi, melainkan tugas dari kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak ciptaan Tuhan yang mau menjadi terang dan garam dunia. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Dan adik-adik, untuk itu kakak punya sebuah kisah atau sebuah drama yang menceritakan bahwa kita anak-anak sekolah minggu itu harus mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Putri adalah teman lama Randi karena Putri mendapat tugas dari sekolah yang harus dikumpulkan esok hari, tetapi Putri belum bisa mengerjakannya karena harus menggunakan jaringan internet. Namun Putri mempunyai kendala tidak memiliki paket internet. Putri berencana untuk meminta bantuan Randi. Maka Putri pun berkunjung ke rumah Randi. Salam Ama. Salam Putri. Ama, tolong beta dong. Nah duduk dulu. Aduh, kenapa? Ama, Beni ada tugas nih. Nah ini tugas nih, dia harus cari di internet Ama. Nah lu tahu saat tanggal-tanggal begini nih, besok ada paket Ama. Tolong beta su. Tolong karmana ya Putri Adi, maksudnya ini lu host pakai beta. Kalau Ama bisa hotspot. cari begitu. Mau hotspot mau pendata nih tinggal 1 giga nih posisi. Baru besok dia ada online class jadi. Besok dia mau beli data di mana su? Ini semalam nih. Karmana? Nih bisa tolong lu kawan nih kok Ama. Bukan sen bisa tolong, mau tolong mah bejo pikir nih besok nih. Ama tolong su sedikit sa. Hotspot sama sa ayo su. Adi Putri, besok nih masalahnya besum nih. Dia pendata bisa habis 1 giga memang nih. Maaf Putri. Biar so aman kalau lu bisa tolong beta. Biar gue cari yang lain saya bisa tolong. Oh, nah kalau begitu ya. Dah habis pulang ya. Dah Putri. Karena Randi tidak mau berbagi paket internet, maka Putri pun pulang dengan kecewa dan Randi pun menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya. Ama, Iya kak. tadi siapa yang datang? Kakak di belakang, saya dengar bosan suaranya. Siapa tadi? Oh tadi Putri yang datang kakak. Putri. Putri nih, Putri Bire, kawan lama dulu kakak. Oh, datang buat apa? Oh tadi datang mau minta hotspot mah besok kasih. Nah kenapa Mas kasih? Besok mau online juga kakak. Baru tinggal 1 giga sani. Beta kakak rasa nggak datang tuh karena dia butuh bantuan. Dan kalau misalnya Ama bisa bantu, harusnya Ama bantu. Orang begitu dong datang karena dong butuh bantuan. Dan kali kalau ada Ama pun teman yang datang untuk meminta bantuan dan Ama bisa bantu, harus bantu ya. Soalnya boleh untuk ketong sekikir dan ketong saya mau bantu dong. Oh iya, oke kakak. Nah kalau begitu tes cek dia di rumah atau dia masih butuh. Bisa. Saya lagi bisa bantu, harus bantu ya. Oke kakak. Hati-hati. Terima kasih adik-adik karena sudah menyaksikan drama singkat tersebut. Nah adik-adik, Kakak Neke punya beberapa poin penting yang dapat Kakak Neke bagikan kepada adik-adik. Pertama, dari drama yang tadi adik-adik saksikan, kita bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan ada di situ. Yang pertama, bagaimana seorang anak usia seperti adik-adik yang mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Itu sama seperti Raja Yoas yang mendengarkan nasihat, ajakan dari seorang imam besar Yoyada. Nah adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu yang mau untuk menjadi anak-anak Tuhan, yang mau melakukan kebenaran Tuhan, kita perlu untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain, baik dengan orang tua, guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, juga dengan teman-teman bermain. Karena dengan begitu kita akan terus diperbaharui, kita
kita akan terus diperbaharui sama seperti rumah ibadah yang Raja Yoas perbaharui. Kita akan melakukan firman dan kebenaran Tuhan jika kita juga sering untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Itu poin yang pertama, adik-adik. Poin yang kedua yang dapat akan bagikan di sini adalah seorang anak-anak yang usianya sama dengan adik-adik, dia mau untuk mendengarkan dan melakukan, bukan hanya saja mendengarkan, tapi dia juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik zaman sekarang, adik-adik tidak perlu untuk membangun rumah ibadah. Adik-adik cukup dengan melakukan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, sama seperti anak yang dalam video tadi, yang ada dalam drama tadi, bahwa dia mau untuk berbagi, saling berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa adik-adik mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut itu yang dapat akan saya sampaikan, tapi ada beberapa poin juga yang pasti akan bisa adik-adik gali sendiri dari cerita firman Tuhan. Untuk itu kakak mau supaya semua bisa untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Nah, adik-adik, itu yang dapat akan saya sampaikan. Semoga adik-adik bisa mendengarkan dan bisa melakukan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan dan dengan penyertaan Roh Kudus. Salam. Nah, adik-adik, kita semua sudah sama-sama sampai di penghujung ibadah. Kita akan sama-sama mengakhirinya. Untuk itu kita sama-sama angkat pujian, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudah sama-sama memuji Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan doa. Dan untuk itu kita akan sama-sama berdoa untuk orang tua, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan untuk teman-teman semua yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk itu akan kita berikan kesempatan untuk melakukan saat teduh, dan kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dapatkan dalam kebenaran firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu, untuk mau hidup menjadi anak-anak pilihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami pun datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mendoakan untuk semua orang tua kami Tuhan, baik yang ada dalam keadaan sehat maupun ada dalam keadaan sakit, untuk setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka melalui kami anak-anak pun Tuhan, Engkau memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mereka juga boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mau untuk mengajarkan kami tentang Tuhan sendiri. Dan Tuhan Yesus, kami pun Tuhan datang ke hadapan hadirat-Mu, ingin mendoakan untuk setiap pendidikan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami ada di dalam saat ini, dalam wabah ini Tuhan Yesus, kami melakukan sekolah melalui online. Biarlah Tuhan setiap halangan, setiap
rintangan Tuhan yang kami hadapi melalui sekolah online ini Tuhan. Mari Engkau memberkati kami sehingga kami pun masih mau untuk terus belajar, kami menjadi anak yang lebih rajin Tuhan, untuk mau mengejar cita-cita kami dan membanggakan keluarga orang tua kami Tuhan, terutama Tuhan Yesus. Lewat pendidikan ini kami mau untuk memuliakan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami pun Tuhan datang ke hadirat-Mu, ingin mendoakan untuk setiap teman-teman kami yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit. Dan juga Tuhan Yesus yang mendoakan untuk wabah COVID-19 ini Tuhan, untuk setiap teman-teman, saudara-saudara kami Tuhan yang terkena dampak dari virus ini. Mari Tuhan Engkau bersama-sama dengan mereka, sehingga harapan mereka tetap ada Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Juga Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk teman-teman kami juga Tuhan, yang menemui hari bahagia, hari ulang tahun dalam seminggu ini. Tuhan Yesus, umur panjang yang Engkau berikan, satu lagi Tuhan, usia yang telah Engkau percayakan dan anugerahkan kepada mereka, biarlah Tuhan itu menjadi tanggung jawab yang besar untuk mereka yang tetap hidup, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh ada dalam kesadaran bahwa mereka mau hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami telah mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan kami boleh berjumpa lagi pada ibadah-ibadah selanjutnya dengan keadaan kami yang sehat atas tuntunan penyertaan-Mu. In doa permohonan kami Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami, jauhi segala pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai melakukan ibadah online, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan sama-sama melakukan aktivitas sekolah minggu. Untuk itu adik-adik selamat melakukan dan melaksanakan aktivitas sekolah minggu. Dan untuk adik-adik jangan bosan-bosan untuk melakukan ibadah online. Kita bertemu lagi minggu depan.